Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah, udzakirukum wa udzakir nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, namun seperti biasa kita ingatkan untuk menghadirkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai roja'ah atau rujuk, yaitu seorang suami mengembalikan istrinya yang telah ia ceraikan. Di sini bukan maksudnya bukan talak bain ya, yang bukan talak bain, karena nanti akan ada pembahasan mengenai talak bain. Jadi maksud dari roja'ah atau rujuk yang kita istilahkan di sini, yang dimaksudkan oleh para ulama adalah seorang suami mengembalikan istrinya yang telah ia ceraikan yang masih dalam iddah dikembalikan ke dalam pernikahan. Itu yang dimaksud dengan roja'ah atau rujuk. Misal seorang suami menjatuhkan talak satu, mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai talak satu. Dan istrinya ini adalah perempuan yang masih aktif haidnya. Nah, ketika belum 3 kali suci, maka di sini perempuan ini masih menjalani iddah, mengalami masa iddah. Nah, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya yang barusan kita sebutkan keadaannya tadi, misalnya mengatakan saya mengembalikanmu ke dalam pernikahan saya misalnya, maka di sini perempuan itu otomatis menjadi istrinya lagi. Lah yang semacam inilah yang disebut dengan roja'ah atau rujuk. Seorang suami mengembalikan istrinya yang telah ia ceraikan yang masih dalam masa iddah, mengembalikannya ke dalam pernikahan. Lah tolak yang berlaku rujuk setelahnya ini hanya ada 2 kali, yaitu tolak 1 dan tolak 2. Talak 1 atau talak 1 dan talak 2. Ya, talak 1 dalam masa iddah masih bisa seperti itu. Talak 2 ya sekaligus ataupun talak 1 kemudian rujuk, kemudian talak lagi 1 lagi, berarti totalnya talak 2, masih dalam masa iddah, masih berlaku roja'ah semacam ini. Oleh karenanya di sini saya tulis talak yang berlaku rujuk setelahnya ini hanya ada 2 kali. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu marratan, talak yang berlaku rujuk setelahnya marratan hanya 2 kali. Setelahnya bagaimana? Fa imsakum bima'ruf, maka mempertahankan dengan yang ma'ruf dengan baik, au tasrihum bi ihsan, atau melepas dengan yang baik. Di setelahnya ini nggak bisa kembali ke dalam pernikahan lagi. Setelah talak yang ketiga, itu istri tidak bisa kembali ke pernikahan suami, tidak bisa menjadi istri lagi dari sang suami kecuali dengan proses yang sangat panjang ya dan berat. Ini makanya. Jadi seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka boleh merujuk kembali selama belum habis iddahnya. Nah, misalnya ia mengatakan, aku kembalikan engkau kepada pernikahanku. Atau seandainya istrinya berada di tempat lain, bukan di satu majelis, bukan di satu tempat dengan laki-laki tersebut, dengan suaminya itu. Maka bisa dia mengatakan, aku kembalikan istriku ke dalam pernikahanku. Jadi tidak syarat ya di sini suami memperdengarkan istri, tidak syarat. Nah, namun jika iddahnya sudah usai, maka di sini sudah benar-benar terputus. Sudah benar-benar terputus. Tidak halal istri yang sudah dicerai ini, ya tidak bisa istri yang sudah dicerai ini kecuali harus dengan akad baru beserta wali dan 2 saksi. Di sini rujuk atau roja'ah yang kita maksudkan di sini yang diistilahkan oleh fuqaha, para ahli fikih adalah sudah suami mengembalikan istrinya
dalam pernikahannya yang sudah dicerai tadi itu. Nah, di sini karena masih dalam masa iddah, maka tidak perlu akad nikah baru. Hanya sekedar mengatakan roja'tu zaujati atau roja'tuki, ngomong kepada istrinya, ila nikahi, pada pernikahan. Seperti itu. Nah, bukan rujuk yang dipahami oleh orang-orang, bukan. Itu secara bahasa ya boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang dimaksud ketika disebutkan dalam konteks fikih di kitab fikih berbahasa Arab, bukan itu yang dimaksud. Kalau masyarakat pahamnya sudah nikah, kemudian cerai, kemudian waktu yang lama, ada yang beberapa bulan atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pokoknya lama lah. Ternyata nggak bisa move on. Nah, masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang dengan mantan istrinya, ya. Maka di sini mereka mengistilahkan rujuk lah, bukan itu yang dimaksud di sini. Bukan itu yang dimaksud. Lah kalau seperti ini sudah lama kayak gini ya, bisa saja kembali, tetapi harus dengan akad nikah baru dengan 2 saksi dan juga wali dengan mahar, seperti kayak nikah pertama kali. Seperti itu. Dan sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwa dalam rujuk yang diistilahkan oleh fuqaha ini tidak disyaratkan adanya persaksian. Ya, tidak syarat adanya persaksian. Beda dengan rujuk yang tadi itu yang barusan kita bahas itu, bukan. Kalau itu harus ada saksi, karena nikah lagi itu. Nikah lagi, akad lagi. Kalau ini tidak, cukup suami mengatakan roja'tu zaujati ila nikah. Ini tidak syarat persaksian. Tapi kalau ada saksi diutamakan. Jadi memang gimana ya, dalam masa iddah ini si suami ini masih ada peluang untuk kembali. Istri belum lepas total. Makanya masa penantian ini untuk menunggu kejelasan apakah memang sang suami ini benar-benar ingin lepas dari si istri atau bagaimana. Memang seperti itu ketentuannya. Nah, si suami punya hak menceraikan, punya hak untuk mengembalikan lagi ketika masih dalam masa iddah. Nah, sekarang kita bahas iddahnya. Iddahnya ini apa? Pengertiannya bagaimana? Iddah ini adalah waktu yang terhitung di mana wanita ini menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim. Tujuannya, hikmahnya adalah untuk mengetahui ini rahimnya ini, benih yang sudah tertanam ini ada isinya apa enggak. Kalau memang sempat berhubungan badan. Kalau misalnya enggak sempat berhubungan badan, ya ta'abuti, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah seperti itu, Allah memerintahkannya untuk seperti itu, enggak bisa langsung menikah, dia nunggu. Nah, itu maksud dari ta'abud seperti itu. Ada hikmahnya, cuman kita enggak nyampe gitu. Tapi di antaranya tadi ya, tujuannya adalah untuk memastikan ini rahimnya ada isinya apa enggak. Kalau memang sempat berhubungan badan. Kalau memang enggak sempat, atau memang nggak ada kemungkinan, memang sama sekali nggak ada kemungkinan itu ada isinya. Jadi maksudnya begini, nggak ditanyakan, lo kan jelas itu nggak ada isinya, misalnya belum pernah berhubungan sama sekali, misalnya. Itu bagaimana kalau misalnya dalam kondisi harus melaksanakan iddah, maka ini adalah ta'abbudi, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga sebab lain juga karena musibah kematian atas suaminya. Jadi ya sama kembali ke amrun ta'abbudi. Karena menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian iddah. Jadi iddah itu intinya adalah masa menunggu. Masa menunggu istri ya, ada beberapa waktu tergantung kondisi istrinya, tergantung bagaimana berpisahnya, bisa hidup atau bisa mati. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi kalau perempuan ketentuan syariatnya seperti itu, dia tidak bisa menikah kecuali harus menyelesaikan masa ini. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak syarat ya, laki-laki dia ketika bercerai dengan istrinya nunggu, enggak langsung hari itu juga. Kalau seandainya mau menikah lagi, ya monggo. Maksudnya syariat boleh, secara syariat boleh. Jangankan begitu,
dia kondisinya statusnya suami dari seorang perempuan yang sah, itu pun dia bisa nikah lagi sampai 4 kan kalau laki-laki yang merdeka. Lah ini adalah ketentuan pembagian dari syariat. Ya, kita tidak boleh protes karena memang ketentuannya seperti itu. Masing-masing punya hak, punya kewajiban, ya, punya ketentuan, sudah itu yang terbaik yang oleh syariat. Seperti itu. Maksudnya begini, tidak boleh orang itu kemudian kenapa seperti ini syariat tidak adil, lebih misalnya mengatakan bahwasanya ini tidak berpihak kepada perempuan sehingga menyuarakan kesetaraan gender dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi semuanya sudah diatur oleh syariat dan itulah yang paling sempurna. Kadang orang itu hanya melihat secara parsial, secara bagian-bagian tertentu saja, tidak melihat secara keseluruhan, sehingga mengkritisi. Atau memang dia sengaja dia adalah musuh Islam, sehingga mengkritisi syarat-syarat Islam. Kenapa kok boleh poligami, tidak boleh poliandri? Kenapa laki-laki bagiannya 2 bagian perempuan dan seterusnya? Ada hikmahnya kalau kita mau belajar, mau ngaji dengan seksama itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan bisa digali dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu beriman, dia beragama Islam. Islam itu kan artinya tunduk. Tunduk bagaimana? Tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam bima'na al-inqiyad. Tunduk patuh. Ya. Nurut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa seperti ini? Ya, ini adalah ujian dan cobaan seberapa patuh seorang hamba itu. Dan tentunya ada hikmahnya, tapi secara umum adalah itu untuk menguji seorang hamba apakah dia mampu atau apakah dia akan mengikuti ketentuan syariat atau mengikuti hawa nafsunya. Soalnya sekarang ini kalau kita perhatikan di diskusi-diskusi bahkan di dunia hiburan pun kadang diselipkan hal semacam ini. Serangan terhadap syarat-syarat agama Islam. Kita lanjutkan. Nah, macam-macam perempuan mu'taddah. Ya, ini ada 2 macam secara garis besar. Perempuan mu'taddah ini adalah perempuan yang sedang melaksanakan dan menghabiskan iddah. Ada 2 macam ini. Yang pertama adalah pisah mati, berarti ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua adalah pisah hidup, maksudnya tidak tinggal mati oleh suaminya, tetapi diceraikan oleh suaminya. Ini bagaimana inilah. Yang pertama, yang tinggal mati oleh suaminya, lihat, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mengandung sama ya, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Mau kelahirannya sudah dekat, jadi setelah suaminya mati ya, kemudian anaknya lahir 1 jam kemudian misalnya. Atau bareng suaminya mati, anaknya lahir misalnya. Ya, mati, kemudian beberapa menit kemudian karena sedang sudah kontraksi kemudian lahir misalnya. Sudah, berarti masa iddahnya sudah habis. Atau jauh. Jadi setelah kematian ya ini usia kandungannya masih 1 bulan. Lah berarti ya tidak bisa menikah sampai melahirkan. Ya, 9 bulan, 10 bulan tergantung. Berapa lama yang dikandung itu. Itu. Kalau seandainya perempuan yang tinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, ya, jadi tidak hamil, tidak sedang isi, punya anak ataupun enggak, ya bukan itu ukurannya. Pokoknya tidak hamil di sini, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian ya ada catatan di sini, ada ketentuan hukum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang ditinggal mati suaminya ini wajib melakukan yang namanya ihdad. Wajib yang melakukan yang namanya ihdad. Bahkan ihdad kalau ditinggalkan, tarkul ihdad, meninggalkan ihdad, ini termasuk maksiat, haram hukumnya. Apa itu ihdad? Ihdad itu adalah mencegah diri dari berhias dan menggunakan wangi-wangian. Itu namanya ihdad. Jadi mencegah diri ya tidak menggunakan perhiasan, berhias diri, bersolek ya, dan wangi-wangian serta menetap di rumah. Itu namanya ihdad. Jadi meninggalkan
merias atau mencolek diri, berhias diri, dan juga wangi-wangian, dan dia juga menetapi rumah, tidak keluar rumah, kecuali kalau ada hajat. Namun demikian bukan berarti tidak mengurung diri, mengisolasi, bukan itu maksudnya. Jadi tidak haram perempuan ini misalnya menemui laki-laki lain walaupun memang bukan mahramnya, ya temannya suaminya pengen berbela sungkawa misalnya, tidak apa-apa ditemui. Jadi bukan berarti tidak berinteraksi, tidak ngomong sama sekali, bukan itu maksudnya. Yang haram ini adalah buka aurat, ya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya. Atau khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, berdua di tempat yang tertutup atau terbuka dan sepi. Ya, jadi jika tidak ada unsur aurat yang terbuka, tidak ada khalwat, maka boleh perempuan ini menemui laki-laki dan berbincang ngobrol dengan laki-laki tersebut dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Itu adalah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana yang ditinggal hidup alias dicerai oleh suaminya? Di sini lihat, jika perempuan yang diceraikan ini dalam keadaan hamil diceraikan oleh suaminya, maka di sini iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Itu kalau dia hamil. Kalau tidak hamil bagaimana? Tapi perempuannya ini masih haid, maksudnya adalah perempuan yang aktif lah, menstruasinya masih datang. Bagaimana ini? Di sini dia harus menunggu sampai 3 kali suci. Jadi kalau seandainya dicerai dalam kondisi suci, maka itu sudah terhitung. Makanya haram hukumnya menceraikan istri dalam kondisi haid. Kenapa? Akan menjadi lama. Masa iddahnya akan lebih lama dibandingkan kalau diceraikan dalam masa suci. Karena kalau diceraikan masa suci itu terhitung masa suci yang pertama. Kemudian bagaimana kalau seandainya perempuan yang diceraikan ini belum pernah berhubungan badan dengan suami sama sekali? Nah, di sini ini kondisi kalau ditinggal dalam keadaan hidup ya, dicerai. Kalau seandainya belum pernah berhubungan badan sama sekali, maka di sini tidak ada iddah. Jadi sudah tidak ada iddah. Kemudian bagaimana kalau perempuan yang diceraikan ini adalah kondisinya menopause, jadi sudah tidak haid lagi, atau anak kecil belum mengalami haid, maka di sini masa iddahnya adalah 3 bulan komariah. 3 bulan komariah. Jadi ya tergantung berapa hari. Terkadang 60 hari, terkadang 50, terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Yang penting hitungannya adalah komariah seperti itu. Jadi ini adalah kajian kita ya mengenai roj'ah atau rujuk dan juga iddah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham. Hal-hal materi kemarin yang mau ditanyakan tapi belum sempat ditanyakan, monggo. Persilahkan. Monggo. Wah, ini ada yang nanya, kita lihat. Ketika masa iddah istri masih halal bagi suami? Enggak. Jadi dia ini ketika masa iddah ini dia hukumnya separuh-separuh. Beberapa hukum dia kayak istri, beberapa hukum dia bukan seperti istri, kayak perempuan lain. Jadi bukan berarti bisa misalnya bersentuhan, bermesraan dan seterusnya. Enggak, bukan seperti itu. Kecuali kalau dirujuk dulu baru ya sudah istrinya lagi. Nah, tapi kalau masih masa iddah, ya dalam beberapa hal ini hukumnya bukan seperti istrinya.
dalam beberapa hal seperti istrinya. Contohnya ya, misal dalam masalah nafkah misalnya. Di sini istri masih istri yang dicerai ini dalam masa iddah ini masih dapat. Seperti itu. Dalam masalah berhubungan badan, ya sudah seperti orang lain ini, tidak bisa. Kecuali kalau dirujuk, ya dirujuk. Misalnya dibilang tadi, saya mengembalikan istri saya ke dalam pernikahan saya. Jadi tidak boleh seperti laki-laki lain dalam urusan ranjang, dalam urusan apa itu seperti laki-laki lain. Kecuali jadi seperti perempuan lain, kecuali dirujuk terlebih dahulu, maka di sini sudah menjadi istrinya kembali. Keterangan ayat Al-Quran, at-talaqu marratan. Jadi maksudnya adalah talak yang berlaku rujuk setelahnya ini ada 2 kali. Jadi talak 1 masih dalam masa iddah bisa dirujuk tanpa ada akad nikah baru. Talak 2 juga demikian. Istri dicerai ya masih bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Baik talak 2 ini talak 2 sekaligus ataupun talak kedua setelah sebelumnya pernah mentalak pertama dan sudah kembali. Ustaz, tolong dijelaskan lagi kalau istri lagi hamil, berapa bulan boleh diceraikan? Ini bukan masalah boleh diceraikan atau enggak bolehnya, tapi seandainya, maksudnya begini, maka dipahami, seandainya suami menjatuhkan cerai, ya, kepada istrinya dalam kondisi hamil, maka di sini cerainya jatuh, talaknya jatuh. Terlepas apakah hukumnya halal atau haram, ini ada pembahasan kemarin. Ini termasuk bid'ah apa sunni, bisa dimurojaah. Tapi mau diceraikan di kehamilan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-9 pun talaknya tetap jatuh. Tapi apakah boleh atau haram atau bagaimana? Nah ini lain lagi pembahasannya. Ustadz, berarti harus menutup aurat ya Ustadz? Iya, karena ini hukumnya, ya perempuan ini, ya hukumnya seperti bukan istri. Monggo, yang lain. Ada lagi? Ustadz, apakah boleh seorang suami menceraikan istri karena perintah orang tua? Boleh, boleh. Ya, bahkan kalau seandainya karena memang istrinya nggak disukai oleh orang tuanya misalnya, itu boleh. Boleh dan jatuh. Ustadz, kalau yakin suaminya menceraikan dan tidak mungkin rujuk, apa tetap melewati masa iddah? Ya masa iddah itu harus. Masa iddah ini tidak mungkin rujuk, apakah melewati masa iddah? Tetap harus gitu. Jadi bukan masalahnya ini apakah akan kembali ke suaminya, bukan. Jadi apakah dia kalau nikah dengan laki-laki lain itu loh. Gitu. Jadi tetap harus melewati masa iddah. Dan bab nafkah istri, apa istri wajib menerima nafkah dalam masa iddah? Iya. Istri masih bukan istri wajib menerima ya, bukan gitu bahasanya. Suami masih wajib memberi. Inilah kita pintunya belajar fikih ini. Jadi istilahnya itu harus sesuai dengan mereka. Bukan istri wajib menerima, enggak, istri terserah istri mau nerima enggak nerima itu hak dia gitu. Wajib berarti kalau nggak diterima berdosa, itu kan maksudnya. Itu istilah wajib itu kayak gitu. Jadi di sini istri ini punya hak untuk menerima nafkah dari suami. Ustadz, kalau ditalak 3 itu masa iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Ini bukan masalah talak berapa ya, bukan. Bukan kayak gini urut-urutannya. Mau dipahami ya. Bukan seperti urut-urutannya, dilihat. Diceraikan dalam ini pisah mati, pisah hidup. Kalau pisah hidup
Kalau pisah mati berarti kan suaminya meninggal. Tadi ketentuannya. Kalau dia hamil, mengandung berarti tidak melahirkan. Kalau seandainya tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau seandainya ini ditinggal tidak tinggal mati oleh suaminya alias diceraikan, ya dalam kondisi hidup ada perincian. Kalau hamil berarti tidak melahirkan. Kalau masih haid ya berarti 3 kali suci. Kalau emang belum pernah disentuh sama sekali, nggak ada masa iddahnya. Kalau seandainya diceraikan dalam kondisi menopause atau dalam kondisi masih anak-anak belum mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan komariah. Bukan masalah talak 3 talak atau bukan itu. Kaitannya nggak di situ. Mohon dipahami sebagaimana mestinya. Apakah ada kadar tertentu nafkah yang diberikan bagi istri yang tidak asli dalam masa iddah? Sama seperti ketika dia statusnya masih menjadi istrinya. Tergantung kondisi suaminya bagaimana. Apakah dia musir, dia berkemudahan, mu'sir, berkesulitan, kondisinya sulit, atau mutawasid, sedang. Ini sudah tertakar dalam syariat. Jadi ada yang 1 mud tiap harinya 1 mud, ada yang 1 mud setengah. Kalau mutawasid, kalau misalnya dia musir berarti 2 mud. Ini juga disertai dengan lauknya juga menyesuaikan. Seperti penjelasan yang sudah lewat, nggak ada bedanya. Masya Allah, teman pertanyaan banyak sekali hari ini. Ustadz, kalau tidak diberi nafkah berarti dihitung hutang atau bagaimana? Ya, menjadi hutang. Dalam kondisi suami sebagai muhalil saja. Mau jadi muhalil, mau jadi apa? Terserah. Suami itu kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Mohon maaf ya, Kak Engkas ya. Kalau ditinggal begitu saja selama 1 tahun dan suami tidak pernah memberi nafkah, apakah jatuh talak, Ustadz? Sementara suami tidak mentalak istrinya, mohon penjelasannya. Tidak jatuh talak, kecuali kalau digantungkan. Kalau talaknya mu'allaq. Misalnya di awal akad itu, dan biasanya ini dipakai sama kepala KUA zaman sekarang ini. Ya terserah para suami, calon suami boleh ikut, boleh enggak. Kamu sekarang dituntun, kamu sekarang bilang siqot talak gitu kan. Seandainya jika saya tidak menafkahi istri saya selama sekian waktu, maka saya menjatuhkan talak 1. Jadi seperti itu. Kalau memang dia di awal bilang seperti itu, atau tidak harus di awal, misalnya dia di tengah bilang kayak gitu, ya berarti ya jatuh talak kalau memang itu terjadi. Jadi kalau enggak ya tetap menjadi istrinya gitu, dan tanggungan nafkahnya ini menjadi hutang. Bukan muhalil ya, muhalil. Artinya 2. Baik, ada lagi? Ya, sepertinya cukup. Mungkin pertanyaannya disimpan dulu untuk barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum. Untuk sesi berikutnya, yang penting ini materinya dipahami sebagaimana mestinya, dan untuk catatan buat kita semuanya. Jadi fikih ini ya, kita mau belajar kitab yang langsung versi Arabnya ataupun versi terjemahannya itu matbut, ada aturan-aturannya, penggunaan bahasa, pengistilahan dan seterusnya. Oleh karenanya kita jangan membuat istilah-istilah baru, atau jangan menggunakan istilah fikih ke dalam hal-hal yang lain. Misalnya istilah wajib itu ya dalam fikih maksudnya, dalam fikih loh ya, maksudnya adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Itu istilah wajib. Makanya kita hati-hati. Kadang orang kan tuh kan menggunakan istilah itu untuk hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan hukum agama. Ini wajib datang. Undangan bilang wajib datang. Berarti kalau nggak datang dosa gitu. Nah, ini harus hati-hati. Ya kalau pengen penegasan bilang lah ini harus datang. Jangan menggunakan istilah kayak gitu. Ya, itu kalau dalam fikih itu maksudnya. Wajib makan itu wajib ada belacan terasinya. Waduh. Lah ini kalau nggak makan terasi memang dosa itu. Lah ini hati-hati ini. Itu istilah fikih ya.
Mohon diperhatikan, jangan dipakai sembarangan. Para ulama kita, mereka sudah capek, oleh karenanya tugas kita setelahnya adalah menjaga, jangan mencampur adukan istilah fikih ke dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan fikih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlil, dengan selawat, dengan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.